Halo Sobat Tani dimanapun Anda berada. Kembali lagi di seputar pertanian. Dan ini adalah amplop berisi kartu tani. Ngomongin soal pertanian tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas pupuk subsidi yang akhir-akhir ini susah didapatkan oleh kalangan petani. Entah ketersediaannya kurang, entah ketersediaannya dibatasi. Nah, saya tidak tahu pasti, hanya saja susah didapat. Itu bukti nyata di lapangan. Nah, ini adalah amplop berisikan kartu tani. Nah, tendernya dimenangkan oleh Bank Mandiri karena pada kenyataannya ada beberapa bank yang meluncurkan kartu tani. Baik itu tapi salah satunya adalah Bank Mandiri. Lalu ada juga Bank BRI, ada juga Bank BNI. Nah, itu di beberapa wilayah mungkin ada yang BRI, ada yang BNI, namun ada juga yang Mandiri. Namun yang saya dapat kali ini dari Bank Mandiri. Saya tidak tahu untuk Jawa Barat khususnya Bandung apakah semua Bank Mandiri atau dibagi beberapa bank baik itu BRI maupun Mandiri. Nah, kita buka dulu dalamnya. Nah, ini buku tabungannya. Nah, dan ini kartu taninya. Nah, apa sih kartu tani ini? Nah, kartu tani ini adalah kartu identitas petani yang sudah diverifikasi terlebih dahulu oleh kelompok tani dan PPL pada saat kita membuat identitas petani. Jadi, ketika kita membuat kartu tani ini, kita didata terlebih dahulu oleh kelompok-kelompok tani. Bukan kelompok-kelompok, tapi kelompok tani yang menaungi kita lah, yang menaungi kita. Contoh seperti saya, kelompok Mekar Tani yang menaunginya dan memfasilitasinya, dibantu oleh PPL setempat. Nah, didata dulu seberapa luas lahan, seberapa kebutuhan pupuk subsidi dalam setiap musim. Contoh, dalam satu musim tanam saya membutuhkan 5 kintal. Kita akan mendapatkan jatah 5 kintal. Tidak lebih, tidak kurang. Itu salah satu kegunaan kartu tani. Nah, bagaimana cara mendapatkan kartu tani tersebut? Barusan saya sudah bilang. Nah, cara mendapatkannya adalah melalui kelompok tani atau PPL setempat. Bagi sobat tani yang ingin membuat kartu tani, tinggal merapat ke kelompok tani yang ada di wilayah masing-masing atau menghubungi PPL wilayah masing-masing. Nah, seperti itu. Tujuan dasarnya adalah untuk menyalurkan secara tepat dan bijak terhadap kegunaan pupuk subsidi tersebut. Namun ada manfaat lain yang bisa kita dapat dari kartu tani ini. Salah satunya adalah mendapat kredit usaha rakyat dari bank yang mengeluarkan kartu tani tersebut. Contoh, saya mendapatkan dari Bank Mandiri. Kita bisa mengajukan KUR kepada Bank Mandiri tersebut melalui kartu tani ini. Nah, nanti prosesnya bisa dibantu. Pada kenyataannya, kartu tani ini diwacanakan tahun 2016 dan mulai direalisasikan pada tahun 2017. Nah, barulah direalisasikan. Tapi sampai sekarang tahun 2020 kartu tani ini masih belum bisa dipakai. Nah, padahal sebenarnya bisa dipakai. Maksud bisa dipakai di sini adalah kita harus menabung terlebih dahulu pada buku rekening yang dilampirkan pada isi amplop dan kartu tani yang kita dapatkan. Kita tinggal berangkat ke bank yang mengeluarkan kartu tani ini, contoh seperti saya Bank Mandiri, untuk memverifikasi
buku rekening yang kita dapatkan dari kartu tani ini. Nah, di sini juga ada PIN rahasia dari bank yang meluncurkannya untuk mengaktifkan kartu tani tersebut. Nah, kita simpan dulu biar aman. Nah, di sini juga ada lampiran keterangan dan lain sebagainya. Nah, kita tidak akan bahas. Nah, kartu tani ini bertujuan untuk seperti yang saya katakan tadi, untuk mendapatkan pupuk subsidi secara tepat dan merata. Jadi tidak dimonopoli oleh orang-orang atau kalangan menengah ke atas. Jadi salah satu cara pemerintah untuk membagi menyalurkan bantuan mereka terhadap pupuk bersubsidi, karena itu tujuan dasarnya. Kartu tani ini bisa dipergunakan atau dibelikan ketika kita sudah mulai menabung pada rekening yang telah diberikan dari bank tersebut. Nah, dari bank tersebut ketika saldo sudah dimasukkan saldo atau kita sudah menabung, barulah kartu ini bisa dipergunakan. Karena percuma saja kalau kita membeli pupuk di kios yang ditunjuk oleh pemerintah menggunakan kartu yang berisikan saldonya kosong, itu tetap tidak berguna. Jadi secara sederhananya kita harus mulai menabung terlebih dahulu pada kartu dan buku rekening ini, baru kita bisa mempergunakannya. Nah, seiring berjalannya waktu, kartu tani ini cepat atau lambat akan dan harus, bukan wajib, akan dan harus dimiliki oleh setiap petani. Kenapa saya bicara demikian? Karena pada dasarnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu harus memiliki kartu tani. Padahal kenyataannya atau garis besarnya kita bisa membeli dengan uang cash. Hanya saja mungkin ini untuk pupuk non subsidi, semacam itulah. Nah, ini. Nah, seperti itulah. Nah, di sini ada nomor identitas petani. Nah, saya coba ulas sekali lagi. Ini adalah kartu tani, di mana ini adalah identitas petani untuk kita mendapatkan kartu pertanian. Cara mendapatkan kartu tani ini, kita harus merapat dulu ke kelompok-kelompok tani atau gapoktan di wilayah masing-masing, atau bisa menghubungi PPL setempat. Nah, maksud dan tujuan kartu tani ini adalah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi secara tepat dan merata pada petani. Nah, karena pada dasarnya kita tidak bisa memakai kartu tani ini untuk cara atau membeli pupuk yang berlebihan, karena nanti didata terlebih dahulu, baik itu secara perdata maupun perdana. Maksudnya luas lahan, pemakaian pupuk per musim. Jadi saya sarankan pemakaian pupuk ketika Anda membuat kartu tani ini, memakai pupuk secara maksimal. Dalam artian ketika kita mendata atau memasukkan pada formulir kebutuhan pupuk kita, masukkan saja secara maksimal. Atau kebutuhan kita 5 kintal, kita masukkan 6 kintal. Semacam itulah. Itu sedikit tips dari saya. Namun pada kenyataannya kartu tani ini masih belum bisa dipakai sampai saat ini. Kenapa? Karena masih
dalam tahap proses finishing pemerintah. Tapi untuk akhir-akhir ini sudah mulai hangat dan banyak dipertimbangkan. Nah, oke, sampai di sini dulu review tentang kartu tani. Nanti kita bahas lebih jelas dan lebih detail ketika informasinya sudah jelas.